Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Adela Tiffany. Nah, kali ini aku mau ngadain podcast online. Kenapa kok online? Karena kan narasumber yang aku mau wawancarai ini ada di luar pulau. Dan narasumber ini salah satu sahabat aku, dan dia punya bisnis kuliner yang udah berdiri sejak tahun 2018. Nah, wawancara kali ini itu bertema tentang bagaimana seorang entrepreneur survive di era pandemi COVID-19 ini. Nah, biar nggak lama-lama, kita langsung aja ya. Stay tune. Nah, ini dia jadi narasumber kita, guys. Namanya Elvina Emanuela. Yeay. Biasanya dipanggil siapa? Ella. Nah, jadi hari ini tuh sesinya aku mau nanya gimana seorang entrepreneur itu survive dari pandemi COVID-19 ini. Terus kayak mau cerita-cerita, kasih tips juga sama orang-orang di luar sana. Aku mau nanya ini, yang pertama, alasan apa sih yang ngebuat kamu itu pingin jadi seorang entrepreneur? Atau kayak apa yang jadi alasanmu untuk membangun sebuah bisnis? Bisa ceritain nggak? Oke. Jadi awalnya kenapa juga aku milih IBM ya sama yang kayak gitu, International Business Management. Jadi mungkin ada pengaruh dari kedua orang tua. Jadi papa sama mama kebetulan mereka bergerak di bisnis juga, gerak swasta. Jadi pas aku ngeliat mereka, aku ada kayak niatan untuk jiwa bisnisnya keluar gitu. Apalagi kadang orang tua juga ngasih kepercayaan untuk jaga toko atau ngelola keuangannya. Nah, dari situ semenjak SMA, itu aku berpikir kayak, apa aku masuk ke dunia bisnis, dunia perekonomian, gitu kan. Dan aku juga lihat di beberapa mata pelajaran juga, itu aku tingginya di ekonomi, dibanding mata pelajaran yang lain. Jadi, dari situ aku langsung mikir kayak, oke, berarti tujuan aku memang jalannya udah di ekonomi, dan aku memang dari dulu punya niat, kalau aku tuh pengen banget jadi seorang entrepreneur. Jadi buka bisnis, terus ngebuka suatu lapangan kerja gitu. Berarti itu berawal dari keluarga, terus jadi kayak pingin, terus jadi passion juga gitu ya? Iya, akhirnya jadi passion juga. Jadi tuh, kalau untuk Samtri dulu nih ya. Iya. Samtri itu udah berdiri dari tahun 2018. Jadi pada saat semester 2 kan disuruh diri kampus untuk membentuk satu kelompok dan ngebuat bisnis. Iya. Nah, dari semester 2 itu kelompok runding nih, apa sih makanan yang cocok untuk semua kalangan gitu. Apalagi yang paling pertama tuh anak kos, anak rantauan sama orang yang suka traveling nih, keluar negeri, keluar kota gitu kan. Iya. Jadi menyediakan makanan yang bisa awet dan cita rasanya juga dapat diterima. Nah, akhirnya setelah berunding satu kelompok, akhirnya kami menyatukan ide. Nah, di situ kami membuat produk Samtri. Jadi Samtri itu kepanjangannya dari sambal ikan teri crispy. Oh, iya. Jadi Samtri itu, mungkin nanti aku bisa kirimin fotonya ke kamu, nanti kamu bisa bikin di ininya. Jadi dalam satu kemasan itu sendiri ada ikan teri dan sambal, tapi ikan teri sama sambalnya dipisah. Biar pada umumnya kan sambal sama ikan teri itu kan digabungin ya. Iya. Nah, ini tuh dipisah ikan terinya sama sambalnya. Supaya tetap menjaga ikan teri ini biar tetap crispy. Terus yang kedua itu buat orang yang nggak suka pedas kan, jadi bisa yang dia konsumsi juga. Terus yang ketiga tuh biar awet. Oh, iya, benar-benar. Nah, jadi akhirnya semua udah dibuat, dirancang. Nah, akhirnya Samtri dapat dibentuk dengan kemasan yang saat ini udah fixnya seperti itu. Nah, dari hasil wawancara yang kita lakukan, kita bisa tahu nih, jenis entrepreneur yang dia tekuni ini termasuk yang mana. Nah, ternyata dia masuk ke rural entrepreneur. Kenapa? Karena rural entrepreneur ini kan salah satu contohnya kayak UMKM nih. Terus kayak misalnya emang ciri khasnya itu dari daerah tersebut. Nah,
bisnis kuliner yang ia lakukan ini, snack terinya ini emang asli dari Medan. Jadi dia ngambil teri yang emang teri Medan. Terus bisnisnya dia juga termasuk UMKM. Kenapa? Itu dia termasuk jenis rural entrepreneur. Gitu. Jadi kalau dibilang untuk mempertahankan bisnis, yang paling utama itu menurutku tetap di internalnya sih. Yang penting tetap ada komunikasi antar anggota. Karena kalau nggak ada komunikasi juga, ya semuanya bakal hancur. Gitu. Jadi kalau memang mau bertahan, kita keep dulu, nggak apa-apa kita nggak produksi, tapi kita tetap menjaga internal kita dan memang masih satu hati gitu, satu pemikiran kalau bisnis ini tetap akan berjalan ke depannya. Gitu. Jadi kalau menurutku sendiri gimana mempertahankannya? Yang paling pertama pondasi dulu. Internal dulu. Habis itu baru memikirkan ke depannya. Itu secara mempertahankan versi anggota Sampri. Kalau menurutku berani bermimpi dulu sih. Yang pertama itu kita harus berani bermimpi. Berani bermimpi ini dengan berarti kita harus optimis kalau kita bisa mendapatkannya. Seperti yang kemarin itu kami seleksi SAIL, International Food. Oh iya. Itu awalnya antara kami berdua itu udah berpikir, kita harus optimis, kita harus bisa. Seperti itu kan. Jadi yang kayak, kalau memang jodoh nggak bakal kemana gitu. Jadi kami daftar, ikut seleksi, segala macam. Akhirnya kami lulus seleksi SAIL dan akhirnya pameran ke Jakarta. Nah, habis itu kemarin juga di Jakarta juga kami bisa dapat hubungan kerjasama, segala macam gitu. Jadi kalau menurutku kita boleh bermimpi, tapi tetap optimis gitu. Jangan yang kayak kita punya mimpi, tapi kita ya udahlah ikuti aja, ya udahlah ikuti aja. Iya pasrah gitu kan. Jadi yang kalau kita udah niat berbisnis, punya impian, kita harus tetap optimis gitu. Kalau kendala-kendala udah pasti ada. Udah pasti. Batu-batu kerikil itu udah pasti ada. Tapi kembali ke kita harus tetap survive untuk menghadapi segalanya. Itu harus. Itu yang namanya perjalanan. Kan nggak mungkin mulus-mulus banget. Pasti ada yang jalannya rusak, segala macam. Iya. Nah, terus yang kedua itu, kita harus jangan sepele dengan internal. Karena itu penting banget. Karena kalau misalnya nih, dalam internal aja kita nggak satu frekuensi, itu nggak bakal berjalan lancar. Ada yang iri-irian, ada yang pengen menang sendiri, ada yang keras kepala, ada yang nggak menerima pendapat, itu tuh nggak diperkenakan gitu. Kita harus bisa mendapatkan satu jalan gitu, yaitu dengan cara musyawarah mufakat. Iya. Nah, dengan cara itu, jadi walaupun kita punya mimpi juga yang kayak besar segala macam, kita akan mau mendirikan segala macam, tapi kalau internal kita berantakan, itu bakal susah sih. Bakal jadi perselisihan. Iya. Bakal jadi iri-irian. Bakal jadi yang kayak, aku pengen menguasainya. Gitu. Jadi harus ada kesepakatan antar internal, pembagian job desk-nya itu harus benar-benar harus jelas gitu, detail. Ya udah kayak gitu. Makasih. Bye bye. Bye bye.